Hello everyone, in this video saya akan membahas mengenai kepailitan di Indonesia. Dalam dunia bisnis, kegagalan usaha dan ketidakmampuan membayar utang adalah hal yang bisa terjadi pada siapapun, baik individu maupun perusahaan. Untuk itu, negara menyediakan mekanisme kepailitan sebagai solusi penyelesaian utang secara adil. Di Indonesia, pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Namun dalam praktiknya, kepailitan sering menimbulkan perdebatan, mulai dari syarat pailit yang dianggap terlalu mudah, proses PKPU yang kadang salah digunakan, hingga lamanya proses pemberesan aset. Inilah yang menjadikan isu kepailitan penting untuk dikaji. Terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan kepailitan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, masalah apa saja yang muncul dalam praktik kepailitan dan PKPU. Yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan agar mekanisme kepailitan lebih efektif dan adil. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengaturan kepailitan. Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusnya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Syarat pailit sangat sederhana, yaitu debitor memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar minimal 1 utang yang sudah jatuh tempo. Selain kepailitan, terdapat PKPU yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian agar utangnya dapat dibayar secara bertahap. Yang kedua, masalah dalam praktik. Pertama, banyak pihak menilai bahwa syarat pailit terlalu mudah sehingga dapat disalahgunakan oleh kreditor yang ingin menekan debitor. Kedua, PKPU kerap dipakai hanya sebagai taktik untuk menunda pembayaran utang tanpa maksud menyelesaikan kewajiban secara sungguh-sungguh. Ketiga, proses pemberesan aset debitor terkadang berjalan lambat sehingga kreditor tidak segera mendapatkan haknya. Keempat, kualitas dan integritas kurator juga menjadi tantangan karena perannya sangat menentukan lancar atau tidaknya proses kepailitan. Pembahasan yang ketiga, solusi atau perbaikan. Beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain 1. Meninjau kembali syarat permohonan pailit agar tidak terlalu mudah digunakan sebagai alat tekanan. 2. Meningkatkan profesionalitas dan pengawasan terhadap kurator. 3. Mendorong digitalisasi proses peradilan niaga agar lebih cepat dan transparan. 4. Melakukan harmonisasi peraturan antara kepailitan, hukum jaminan, dan hukum perseroan. Jadi, kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan mekanisme penting untuk menyelesaikan sengketa utang secara adil dan cepat. Walaupun UU 37 tahun 2004 telah memberikan landasan yang cukup kuat, praktik di lapangan menunjukkan masih ada kelemahan seperti syarat pailit yang terlalu sederhana, potensi penyalahgunaan PKPU, dan proses pemberesan aset yang lambat. Perbaikan regulasi yang peningkatan integritas para pihak terkait diharapkan dapat membuat sistem kepailitan di Indonesia menjadi lebih modern, efektif, dan berkeadilan.